Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kabarnya baik anak-anak kelas 9. Di sini akan masuk ke menyelesaikan gabungan bangun sisi lengkung. Jadi kita akan menyelesaikan kalau ada dua bangun sisi lengkung. Langsung saja kalian buka modulnya halaman 18 sampai dengan 20. Di situ ada materinya, di sini Pak Risto ingin menjelaskannya. Aktivitas 4. Pada aktivitas keempat ini, kalian akan mempelajari bagaimana menyelesaikan soal-soal gabungan tersebut, baik yang berkaitan dengan luas permukaan maupun volume dari bangun gabungan. Mari kita simak dan perhatikan cara menyelesaikan soal bangun gabungan berikut. Pertama, kalian buka modul USDA-nya di soal nomor 21, buku USDA paket 8 halaman 59. Di situ perhatikan gambar berikut. Luas permukaan bangun tersebut adalah, di sini ada bangun 1 dan bangun 2. Nah, sekarang kita cari dulu luas permukaan bangun tersebut, maka luas bangun 1 ditambah luas 2. Nah, sekarang kita cari luas satunya. Luas 1 itu kerucut. Kerucut adalah rumusnya luas selimut kerucut. Di sini kita pakainya Pi R S ditambah luas 2 itu bola. Jadi setengahnya, setengah bola. Setengah dikalikan 4 pi R kuadrat. Sini luas kerucut ditambah luas setengah bola. Nah, sampai sini paham? Sekarang kita cari pi-nya itu pakai 22/7 karena di sini R-nya itu 7 karena R setengah D, di sini 14/7. Di R-nya itu 7. Nah, karena di sini diketahui D 14, maka R itu setengah D. Jadi setengahnya 14, 7. Nah, di sini 7. S-nya belum. S-nya ini di sini berapa? Ketika di sini tingginya 31 dikurangi 14, jadi tinggi kerucut ini. Nah, 31 kurangi 14 diameternya 14 itu, jadi 31 kurangi 7 24, jadi tingginya ini 24. Cara mencari S-nya di sini S kuadrat itu sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Materi kemarin R kuadratnya itu 7 kuadrat ditambah T kuadrat itu berapa? T kuadrat 24 kuadrat karena T nya 24. Sekarang 49 ditambah 576 dengan 625 S kuadrat, jadi S nya sama dengan akar 625 sama dengan 25. Di sini dikalikan 25 ditambah setengah 4 nya tetap, pi nya 22/7 dikalikan 7 kuadrat. R nya 7 karena R nya ini setengah karena setengah bola. Ini kita coret dengan ini, jadi tinggal 22 dikalikan 25 ditambah ini habis 2 kali 2 24 4 dikalikan 47 dikalikan 49 karena 7 kuadrat. 22 kali 25 itu 550. Ini dibagi ini 7 ditambah 4 dikalikan 7 550 ditambah 308
Ya hasilnya itu 858. Nah jawabannya ini 858 cm kubik. Seperti itu untuk nomor 1. Soal nomor 21 Adul Usda. Sekarang di sini ya. Di sini Agus akan membuat topi ulang tahun dengan bentuk dan ukuran seperti gambar di samping. Jika bahan yang digunakan adalah kertas karton, berapakah luas kertas karton yang diperlukan? Nah, di sini kita mau cari luas kartonnya. Jadi luas karton yang pertama ini, terus yang luas karton yang kedua ini. Nah, langkah pertama di sini kita cari dulu ini. Luas karton pertama ditambah luas karton kedua. Caranya, luas karton pertama ini selimut kerucut. Selimut kerucut, jadi PRS. Nah, S-nya udah kelihatan 26. Sekarang tinggal kita kalikan. Ditambah luas 2-nya, belum luas 2-nya. Luas 2-nya nanti aja. Sekarang kita luas 1 dulu. Luas 1 adalah PRS. 3,14 dikalikan R-nya itu di sini jadi, kalau di sini 20 jadi di sini 10. Nah, R-nya itu 10 dikalikan 26. Selanjutnya dikalikan 3,14 kali 10 kali 26. Itu 816,4. Nah, sekarang kita fokus ke luas 2. Nah, luas 2 itu lingkaran besar dikurangi lingkaran kecil. Lingkaran yang hitam ini dikurangi lingkaran yang dalam ini. Paham gak? Lingkaran yang gede yang ada arsiran hitamnya dikurangi yang dalam. Kita mau cari yang besar ini karena topi itu bolong. Jadi di sini itu bolong, bisa dipakai di kepala kita. Jadi luas lingkaran besar pi R kuadrat dikurangi pi R kuadrat. Pi R-nya R lingkaran besar diketahui nya itu 30, di sini adalah 10, di sini 10. Jadi total diameternya ini 40. R lingkaran kecil itu 10, diameter sama dengan 20. R lingkaran besar itu 40. 20. Diameternya 40 diameter. Nah, ini sekarang kita masukkan lingkaran besar itu R-nya 20. Jadi 3,14 dikalikan 20 pangkat 2. Ini 3,14 dikalikan R kecilnya 10 kuadrat. Nah, di sini 3,14 dikalikan 400 dikurangi 3,14 dikalikan 100. Hasilnya berapa ini? 14 kali 400 itu 1256 dikurangi 314 942. Nah, ini jadi luas yang diarsir atau luas yang dipakai kertas kartonnya yang di samping hitam ini 942. Tinggal dikurangi sekarang. Ditambah luas 1 tadi udah ketemu, di sini ditambah luas 2 ini 942 ditambah 942 tambah 942. Hasilnya nanti adalah 1758,4. Nah, ini hasilnya. Luas 2-nya adalah ini caranya. Luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Begitu, masih paham atau sudah bingung?
Seperti itu. Nanti kalau belum paham bisa tanya via WA. Di luas 2 ditambah luas 1 kerucut ditambah luas 2 ini. Luas 2 itu luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Seperti itu. Sekarang lanjut ke nomor yang terakhir, contoh yang terakhir. Sebuah tempat menanak nasi berbentuk tabung, tutupnya berbentuk kerucut. Terbuat dari seng, seperti tampak pada gambar di samping. Tentukan luas seng minimal membuat tempat menanak nasi tersebut. Nah, di sini sama. Kita cari yang pertama dan yang kedua. Di sini luas pertama ditambah luas kedua sama seperti tadi. Luas pertama itu bentuknya kerucut, tapi di situ alasnya tabung, jadi kita cari selimutnya aja. Jadi PRS ditambah luas 2 itu tabung tapi tutupnya kerucut, jadi tabung tanpa tutup. Rumusnya PR kuadrat atau alasnya, luas alas ditambah luas selimut tabung. Luas selimut tabung rumusnya 2 PRT. Paham gak? Jadi ini luas selimut kerucut. Terus ini luas alas tabung, ini luas selimut tabung. Kenapa luas selimut? Karena alasnya tabung. Selanjutnya di sini kenapa nggak pakai luas alas? Karena alasnya kerucut. Jadi kita pakai luas selimut ditambah luas alas. Nah, di sini yang diketahui adalah tinggi tabung, T tabung 30, terus D tabung 30, terus tinggi kerucut itu 50 dikurangi 30 dengan 20, terus D kerucut 30, jadi R nya sama dengan 15. Ini sama dengan R15. Nah, sekarang kita cari Pi nya, kita pakai 3,14. R kerucut itu 15. Nah, S nya belum, kita cari S nya. S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat, atau R kuadrat ditambah T kuadrat. T kuadratnya tadi 20 kuadrat ditambah R nya kuadrat 15 kuadrat. 400 ditambah 225. Di sini 625 S kuadrat. S sama dengan akar 625. Akar 625 itu 25. Dikalikan 25 ditambah Pi-nya, Pi tabung pakai 3,14 saja. Di sini R itu R tabung, jadi kalikan 15 kuadrat tambah 2 dikalikan 3,14 dikalikan 15 dikalikan T tabung 30. Nah, paham? Luas 1 itu kerucut, luas 2 itu tabung. Tinggal kita kalikan 3,14 kali 15 kali 25. Itu sama dengan 706,5 ditambah 3,14 kali 15 kuadrat. Berapakah itu? Salah. Maaf, salah, ini bukan 7065. 3,14 dikalikan, ini kan 3,14 dikalikan 15 kali 25 itu 15 kali 25 sama dengan itu ya. Langsung saja 3,14 kali 15,25 itu 117,5. Ini ditambah
3,14 kali 15 kuadrat. 15 kuadrat itu 225 ya. 225 kali 3,14. Jadi 706,5. Ditambah 2 kali 3,14 dikalikan 15 dikalikan 30. 2826. Nah, sekarang kita jumlahkan itu. Berapakah hasilnya? 7,1175 ditambah 7065 ditambah 285 itu 17,5 ditambah 706,5 ditambah 2826 itu hasilnya 4710. Nah, ini jadinya ketemunya. Jadi luas yang minimal untuk membuat tempat penanak nasi adalah 4710 cm kubik. Nah, seperti itu. Masih belum paham? Jadi ini nanti hasilnya ini, terus ini hasilnya ini, terus ini hasilnya ini. Seperti itu. Mungkin sekian. Oh, yang slide terakhir belum. Nah, ini tugas keempat. Kerjakan latihan 4 di modul hibrida nomor 1 sampai dengan 3 saja. Kerjakan di buku matematika, diberi tanggal, difoto, kirim ke Google Classroom. Sekian yang bisa Pak Ristu sampaikan. Bila ada kurang atau salahnya, Pak Ristu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.